Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perpangkatan dan bentuk akar. Ini adalah materi untuk mata pelajaran matematika di kelas 9 SMP. Oke, nah kompetensi dasar apa yang ada di materi perpangkatan dan bentuk akar yang mesti kita kuasai? Yang pertama berdasarkan KI 3, maka kompetensi dasar yang mesti dikuasai itu adalah menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar serta sifat-sifatnya. Nah, berdasarkan KI 4, maka KD yang mesti kita kuasai itu adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat operasi bilangan berpangkat bulat dan bentuk akar. Sekarang kita lihat materi apa sih yang dipelajari di bab perpangkatan dan bentuk akar. Yang pertama itu adalah bilangan berpangkat, dan yang kedua adalah perkalian pada perpangkatan, yang ketiga adalah pembagian pada perpangkatan, yang keempat pangkat 0, pangkat negatif dan bentuk akar, dan yang kelima adalah notasi ilmiah atau bentuk baku. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Oke, sekarang apa sih yang dimaksud dengan perpangkatan? Itu mesti kita pahami dulu definisi dari perpangkatan. Kita lihat di sini, definisinya perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Sehingga kalau ada bentuk A pangkat N itu artinya adalah A dikali A dikali A dikali A sebanyak N. Dengan N-nya itu adalah bilangan positif. Untuk lebih mudahnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, di sini ada perpangkatan 3 pangkat 5. Nah, itu arti 3 pangkat 5 itu adalah 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5 kali. Itu ya. Berarti kalau 2 di pangkat 6, berarti ini sama juga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 kali. Nah, angka yang di bawah itu ya, di sini angka yang di bawah itu disebut basis. Sedangkan angka yang di atas atau pangkatnya itu disebut pangkat atau nama lainnya itu adalah eksponen. Oke. Lanjut, untuk memudahkan pemahaman kita, perhatikan example A berikut ini. Contoh A, perhatikan. Di sini ada AB kok ABDE ya, yang ini sebenarnya AB yang C ya, ini C ke ini D nya, seperti itu. Nah, gimana untuk menyelesaikan soal seperti ini? Perhatikan. Nah, kita pahami dari definisi yang sebelumnya tadi sudah kita pelajari. Yang pertama di sini 2 pangkat 5. Nyatakan bilangan berpangkat berikut dalam perkalian berulang, kemudian hitunglah. Oke, 2 pangkat 5 itu artinya adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Ya. Nah, dia minta hasilnya juga. Kemudian hitunglah. Ya, hitunglah. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Inilah hasilnya. Yang B. Oke. Minus 3 pangkat 2. Minus 3 pangkat 2. Nah, itu artinya minus 3 ya dikali minus 3. Gitu ya. Nah, minus 3 dikali minus 3 ya sebanyak 2 kali kan karena pangkatnya 2. Oke. Minus 3 kali minus 3 positif ya. Min kali min positif. Berarti minus 3 kali minus 3 itu adalah 9. Yang C. Yang C itu adalah min 4 pangkat 3. Nah, min 4 pangkat 3 itu artinya min 4 ya, dikali min 4 dikali min 4. Nah, ini sama artinya min 4 kali min 4 itu positif ya, positif 16. Min 16 dikali min 4 jadi negatif ya. 16 kali min 4 itu adalah minus 64. Ikan. Nah, yang D udah ya, yang C udah. Karena kita yang D 0,5 pangkat 4. 0,5 pangkat 4 itu artinya 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5 dikali 0,5.
Nah, untuk bisa menghitung soal desimal seperti ini, hitungan desimal seperti ini, kita anggap saja ini adalah bilangan 5. Ya, 0 komanya jangan diikukan dulu. 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 kali 5 kali 5 itu adalah berapa? Iya, itu adalah hasilnya nanti 625. Perhatikan, ini adalah perkalian desimal sebanyak 4 kali. Ya, ini satu angka di belakang koma, ya ini satu angka di belakang koma, ya ini satu angka di belakang koma, ini satu angka di belakang koma. Sehingga hasilnya nanti harus ada 4 angka di belakang koma. Ini kan baru ada 3 angka, 1, 2, 3 kan. Kita tambahkan 0, nah berarti ini koma, sehingga hasilnya adalah 0,0625. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Sebuah kubus panjang rusuknya 8 cm. Tentukan volume kubus tersebut. Ayo, ada yang ingat nggak bagaimana mencari volume kubus yang sudah kalian pelajari waktu di kelas 8? Volume kubus itu rumus apa? Ya, volume kubus rumusnya itu adalah A pangkat 3, di mana A itu adalah panjang rusuk, ya. Panjang rusuk kubus. Nah, di sini panjang rusuk ada 8, berarti 8 pangkat 3, ya. Sehingga saya 8 kali 8 kali 8. Itu hasilnya adalah 512 cm kubik. Baik, sekarang kita lihat example B, contoh B. Oke, ada 3 soal di sini. Nah, nyatakan perpangkatan dalam kurung minus 0,3 kuadrat dan 0,3 kuadrat dalam bentuk bilangan biasa. Oke, perhatikan. Nah, di sini minus 0,3 pangkat 2. Ya, minus 0,3 pangkat 2. Itu berarti minus 0,3 ya dikali minus 0,3. Oke, tadi di slide sebelumnya, ini sama seperti slide sebelumnya, kita anggap ini bilangan biasa dulu. Di angka 3, ini angka 3 ya, bukan bilangan desimal, berarti 3 kali 3, 9. Oke. Nah, ini kemudian satu angka di belakang koma, dikalikan dengan satu angka di belakang koma, berarti hasilnya harus 2 angka di belakang koma. Ini kan baru 1. Jadi tambahin 0, nah baru koma, 0,09. Ingat konsep perkalian negatif kali negatif, ya. Waktu kalian pelajari di kelas 1, negatif kali negatif itu adalah positif, sehingga hasilnya adalah 0,09. Nah, 0,3 kuadrat, ini positif ya, 0,3 kuadrat, itu berarti adalah 0,3 dikali 0,3. Dengan cara yang sama, ini hasilnya adalah 0,09. Nah, sekarang nomor 2. Perhatikan nomor 2. Ini berarti minus 0,3 pangkat 3. Hasilnya berapa? Minus 0,3 pangkat 3 berarti minus 0,3 dikali minus 0,3 dikali minus 0,3. Ini kita anggap bilangan 3 dulu. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Ini satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya harus ada 3 angka di belakang koma. Oke, ini baru 2 angka. Ini tambahin 0, ini koma, berarti hasilnya 0,027. Udah benar belum hasilnya? Lihat, kita cek dulu. Ini negatif kali negatif, positif. Positif kali negatif, jadi negatif. Berarti hasilnya adalah minus 0,027. Ini hasilnya. Nah, sekarang kita lihat ya 0,3 pangkat 3. 0,3 pangkat 3. Nah, berarti ini 0,3. Kalau positif sebenarnya nggak usah dikurung, nggak apa-apa ya. 0,3 dikali 0,3. Nah, ini berarti ya sama nih. 3 kali 3, 9, 9 kali 3, 27. Ini satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma, satu angka di belakang koma. Berarti hasilnya harusnya 3 angka di belakang koma. Ya. Satu angka ditambah satu angka di belakang koma, ditambah satu angka di belakang koma. Itu ada 3. Berarti ini hasilnya 0, berarti hasilnya 0,027. Nah, sekarang
Kita lihat yang nomor 3, minus 2 pangkat 3. Minus 2 pangkat 3. Itu artinya minus 2 ya, dikali minus 2 dikali minus 2. Nah, berapa hasilnya? Minus 2 kali minus 2 itu hasilnya 4. 4 dikali minus 2 itu hasilnya adalah berapa? Minus 8. Berarti itu. Nah, selanjutnya yang minus 2 pangkat 4 saya kerjakan di sini aja ya. Di atas minus 2 pangkat 4. Minus 2 pangkat 4 itu berarti kan minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2 dikali minus 2. Oke? Minus 2 kali minus 2, 4. 4 kali minus 2, minus 8. Minus 8 dikali minus 2, 16. Berarti jawabannya 16. Oke, begitu. Nah, sebenarnya dari contoh B ini kita bisa tarik kesimpulan nih. Jadi bilangan negatif, ya, kalau dipangkatkan ganjil, dia hasilnya pasti negatif. Ya kan nih? Seperti ini tadi, minus 0,3 bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Tapi bilangan negatif, kalau dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Gitu. Oke ya. Sekali lagi, bilangan negatif kalau dipangkatkan ganjil hasilnya tetap negatif. Tapi bilangan negatif kalau dipangkatkan genap hasilnya adalah positif. Oke, sekarang kita akan lihat exercise B juga, tapi yang kedua ini. Nah, lihat di sini adalah ada 3 soal. Perhatikan soal-soalnya. Yang pertama, tuliskan ke dalam bentuk pangkat. Jadi ini hanya diminta kita menuliskan dalam bentuk pangkatnya. Nah, lihat. Bentuk ini minus 2/3. Dia perkalian berulang sebanyak 4 kali ya. Berarti bentuk pangkatnya adalah minus 2/3 pangkat 4. Nah, kalau ini T dikali T. Hati-hati, yang T dengan T pasangannya. 2 kali 2 kali 2. Berarti dia bentuk pangkatnya adalah T pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. Gitu. Nah, kalau ini bagaimana hasilnya? 9 dibagi 3 kali 4 pangkat 3. Ingat konsep dari perpangkatan. 4 pangkat 3. Ini kan berarti kan 9 bagi 3 dikali 4 pangkat 3 itu adalah 4 kali 4 kali 4 kan? Itu adalah 64. 9 bagi 3, 3. Oke, 64 dikali 3 berapa? Ya, 192. Nah, sekarang yang D. Lihat. 1/8 pangkat 3. Nah, 1/8 pangkat 3 itu kan sebenarnya, sebentar. 1/8 pangkat 3 itu kan 1/8 dikali 1/8 dikali 1/8. Ingat waktu kelas 1 perkalian pecahan tuh atas kali atas kali bawah kali bawah kan? 1 kali 1 kali 1, 1. 8 kali 8 kali 8. Oke, 64. 64 kali 8 itu 512. Oke ya, 512. Nah, berarti yang ini 4 pangkat 2 adalah 16. Sehingga soal yang ini kita selesaikannya adalah 1/512 dikali 16 ditambah setengah. Seperti itu. Nah, 16/512. Ya. 1/512 dikali 16. Itu sama juga 16/512. Ya. Kalau sama-sama dibagi 8 nih berarti 2/6. 4. Oh, rupanya masih bisa disederhanakan lagi. Ini jadi 1/32. Ya kan? Nah, berarti ini sama juga hasil ini adalah 1/32 ditambah 1/2. Nah, ini operasi penjumlahan pada pecahan. Kalau penjumlahan, penyebutnya harus sama. Kita samakan penyebutnya di 1/32. Berarti ini supaya jadi 32 dikali 16. Berarti atas 2 kita kali 16.
Hasilnya 16 per 32. Sehingga hasil akhirnya saya tulis di sini. Hasil akhirnya adalah 17 per 32. Begitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang nomor 3? Tentukan nilai dari P pangkat N ditambah min P pangkat N untuk P bilangan bulat dan N bilangan asli genap. Oke. Di pertemuan sebelumnya, kalau bilangan negatif dipangkatkan genap, hasilnya adalah positif. Sehingga hasil dari bentuk ini adalah P pangkat N tetap pakai pangkat N. Nah, min P pangkat N dia akan menjadi P pangkat N. Jadi positif. Nah, P pangkat N ditambah P pangkat N. P pangkat N-nya ada 2. Berarti ini adalah 2 P pangkat N. Ini hasilnya. Nah, untuk yang B. Yang B, P pangkat N ditambah min P pangkat N. Tapi N-nya di sini adalah bilangan asli ganjil. Di pertemuan sebelumnya atau di slide sebelumnya, kalau bilangan negatif dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif. Sehingga ini P pangkat N, yang ini menjadi min P pangkat N. Di P pangkat N dikurang P pangkat N, bilangan yang sama dikurangkan dengan bilangan yang sama, itu adalah hasilnya 0. Begitu. Oke, sip.